Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 14 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Di hari peringatan ke-6 tahun pelayanan saya di Daily Fresh Juice ini sejak tahun 2014 bulan Agustus, waktu itu menjelang hari kemerdekaan RI juga, saya ingin mengajak saudari dan saudara kembali bersama saya mengudara untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice sekalian, kesetiaan itu adalah inti yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Kesetiaan bukan hanya milik para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kakek saya yang sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tetapi kesetiaan itu bukan hanya milik mereka, tetapi milik kita. Seyogyanya lah kesetiaan itu melekat pada kita. Kesetiaan untuk apa? Bukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan lagi, tapi kesetiaan untuk berkorban
berkorban untuk merdeka. Merdeka bukan lagi dari penjajahan Belanda dan Jepang. Merdeka saat ini adalah merdeka dari penjajahan oleh nafsu kedagingan kita sendiri. Untuk menawar, untuk menghindar, dan untuk menunda rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita seringkali tidak mau setia kepada Tuhan dan hukum-hukumnya, terutama misalnya dalam perkawinan. Karena kita sering menawar, ya Tuhan, boleh ya saya menceraikan istri saya mengajukan surat pembatalan perkawinan kepada romo paroki saya, karena istri saya itu sudah selingkuh Tuhan. Boleh ya Tuhan ya, saya ingin menikahi wanita pujaan saya, bukan istri saya Tuhan. Atau menghindar, Tuhan jangan saya deh, jangan saya yang disuruh untuk setia, biarlah istri saya saja yang setia pada saya mau selingkuh saja Tuhan. Karena sudah judek saya, bahasa Jawanya sudah judek ya, sudah bete betul terhadap istri saya yang mengomel tiap hari. Ada 24 jam, istri saya ngomelnya 19 jam misalnya. Jangan saya Tuhan yang disuruh setia, orang lain saja yang disuruh setia, saya mau selingkuh saja. Aduh Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Nah ini menunda nih ya, Tuhan jangan sekarang Tuhan, saya harus setia pada istri saya. Nanti kalau sudah manula, sudah manusia lanjut usia, saya baru akan setia pada istri saya. Sekarang saya mau bersenang-senang dulu Tuhan dengan selingkuhan saya. Ini semua menyebabkan KDRT, karena cinta sudah luntur. Kenapa cinta sudah luntur? Karena kita tidak setia. Tidak setia untuk berjuang, untuk berkorban, memerdekakan diri kita sendiri terlebih dahulu dari penjajahan nafsu. Kita tidak setia untuk memotivasi diri kita untuk berjuang, untuk tetap ikut hukum Tuhan dalam perkawinan. Kita tidak setia untuk mau mengampuni pasangan kita yang sudah menyakiti secara dalam. Saudari dan saudara, itulah sebabnya banyak kasus perceraian, dalam tanda kutip, perceraian Katolik. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, tetapi orang sering menganggap hal itu adalah perceraian dengan adanya surat pembatalan perkawinan. Wah, ini saya manfaatkan betul surat ini untuk menikahi misalnya, untuk bebas menikah lagi dengan pasangan saya yang baru. Lupa bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kita mencoba menawar, kita mencoba menghindar, kita mencoba menunda itu terjadi dengan nafsu kita sendiri. Berarti ini kita belum setia untuk berkorban, untuk merdeka dari penjajahan nafsu kita itu, saudari dan saudara. Mari mulai detik ini kita refleksikan diri kita dalam menguji kesetiaan kita. Apakah sudah benar-benar kita setia pada pasangan kita? Apakah sudah benar-benar kita setia pada anak kita? Apakah kita sudah benar-benar setia kepada sesama untuk melayani mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah benar-benar setia kepada Tuhan dan hukum cinta kasih-Nya? Teman saya dari paroki Keluarga Kudus Cibinong, Keuskupan Bogor,
itu contoh keteladanan yang sejati dalam memperjuangkan kesetiaan dalam membangun mahligai rumah tangganya. Teman saya ini punya jiwa yang luar biasa untuk mengampuni suaminya yang selingkuh dan menuntut cerai, menggugat cerai. Dengan perjuangan luar biasa, dengan doa novena yang luar biasa, dengan mohon pertolongan rahmat Tuhan yang luar biasa. Perkawinan mereka masih utuh karena gugatan cerai suaminya itu di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, kandas. Naik ke pengadilan tinggi, kandas juga. Karena saking gigihnya teman saya mempertahankan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Kita perlu meneladan jiwa memaafkan dari teman saya itu. Kita perlu meneladan jiwa kesetiaan dari teman saya untuk mempertahankan yang namanya kehidupan perkawinan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Saudari dan saudara, mari mulai detik ini saudara dan saya berjuang untuk setia untuk merdeka dari penjajahan nafsu yang menjauhkan kita dari Tuhan dan hukum-hukumnya. Selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Dirgahayu bangsaku, jayalah negeriku. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka untuk selama-lamanya dari penjajahan belenggu dosa kita. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak
ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap